Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Ilham Nabil dengan NIM 23215040, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mereview penelitian dengan judul Implementasi Teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam bidang pendidikan. Jurnal dari JPSP yaitu Jurnal Penelitian Sains dan Pendidikan, volume 3 nomor 1 tahun 2023. Penulis Sofi Liza Zahira Ul Askia dan Muhammad Minan Husni. Reviewer saya sendiri yaitu Muhammad Yasir Ilham Nabil. Tanggal mereview 20 November 2023. Saja tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas seberapa besar peran AI dalam dunia pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi artificial intelligence dalam bidang pendidikan berdasarkan informasi dan hubungan saling keterkaitan antar literatur sehingga diperoleh informasi yang luas. Subjek penelitian yaitu teknologi artificial intelligence dalam bidang pendidikan. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Survei perpustakaan yang menghasilkan informasi berupa memo dan data deskriptif, terutama untuk buku, jurnal nasional, jurnal internasional, dan literatur lainnya. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi teknologi artificial intelligence dalam bidang pendidikan pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 memiliki dampak positif yang signifikan. AI digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran bagi setiap siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih adaptif dan menarik. Lalu hasil yang kedua yaitu implementasi artificial intelligence dalam bidang pendidikan membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan masyarakat. Pada sisi positif, beberapa dampak positif melibatkan kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, di sisi negatif, terdapat dampak seperti potensi peningkatan rasa malas di antara guru dan murid, terutama jika ketergantungan pada teknologi AI tidak dikelola dengan baik. Implementasi AI dalam pendidikan memberikan dampak yang signifikan pada efisiensi dan kualitas pembelajaran, tetapi perlu diatasi dengan bijaksana untuk mengoptimalkan manfaat positifnya sambil mengelola risiko dan tantangan yang muncul. Lalu hasil penelitian yang ketiga yaitu kompetensi yang harus dimiliki dalam implementasi artificial intelligence pada bidang pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam implementasi artificial intelligence pada bidang pendidikan mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, serta kepribadian moral dan perilaku yang baik. Lalu kekuatan penelitian. Penggunaan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan analisis yang mendalam terhadap implementasi AI dalam pendidikan. Lalu kekuatan penelitian yang kedua yaitu penelitian ini juga menggabungkan informasi dari berbagai literatur untuk memberikan pemahaman yang luas tentang peran AI dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teknologi AI dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Lalu, kekuatan penelitian yang ketiga terdapat beberapa contoh aplikasi kecerdasan buatan yang telah dijelaskan, termasuk kelas guru ganda, computer assistant education, dictionary, electrodoc, digital reporting application, dan rumah belajar. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki tujuan spesifik seperti meningkatkan interaktivitas, memberikan terjemah bahasa asing, menyajikan konten pembelajaran khusus, dan melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif. Lalu kekuatan penelitian yang selanjutnya, dampak implementasi AI dalam pendidikan juga dibahas, termasuk manfaat positif seperti mempermudah
tugas guru dan siswa, penyimpanan data yang tidak terbatas, dan peningkatan efisiensi. Dan juga dampak negatif seperti potensi untuk membuat guru dan siswa menjadi malas, menghilangkan beberapa pekerjaan pendidik, dan risiko keamanan data. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan siswa dalam menghadapi implementasi AI di bidang pendidikan. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan melihat manfaat, resiko, dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh para pelaku pendidikan. Lalu kelemahan penelitian. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah kurangnya penyebutan sumber daya ilmiah yang lebih spesifik. Meskipun penelitian mengutip beberapa penulis, namun tidak ada informasi yang memberikan referensi atau rujukan khusus terkait temuan atau hasil penelitian mereka. Hal ini dapat menurunkan keandalan penelitian dan kemampuan pembaca untuk memeriksa atau melacak sumber daya tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian cenderung memberikan gambaran umum tentang dampak positif dan negatif kecerdasan buatan dalam pendidikan tanpa memberikan contoh kasus yang mendukung. Keberadaan studi kasus dapat memberikan bobot lebih pada argumen dan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap temuan penelitian. Selain itu, penelitian tidak memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan. Memahami tantangan ini dapat membantu pengambil keputusan baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat sekolah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan teknologi ini. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu teknologi AI memiliki potensi yang besar untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Implementasi teknologi AI dapat membantu mempersonalisasi pembelajaran untuk setiap siswa, memungkinkan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan gaya belajar dan pengalaman setiap siswa. Selain itu, teknologi AI juga dapat mempermudah para pendidik dalam berbagai urusan, terutama dalam bidang administratif seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot dan penilaian, menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, serta mempermudah tugas guru dan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teknologi AI dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah ataupun menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.